kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Selvia Monarasi dengan NIM 2018-410-207 dan rekan saya Mariola Steven 2018-410-247, Cindy Eka Putri 2018-410-457, Saidati Mas'ulah 2018-410-690, dan terakhir Muhammad Caesar 2018-410-925. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan PKMK dengan judul Masko, masker goes yang praktis dengan perisai guna mengurangi penyebaran COVID-19. Akan menjelaskan PKMK. Yang pertama adalah pendahuluan. Berdasarkan riset pasar, pembuatan masker ini dapat dijadikan sebuah peluang usaha yang bagus, sebab masker dan face shield yang beredar dan diperjualbelikan di masyarakat cenderung dijual terpisah, sehingga dengan adanya masker ini, berdasarkan riset pasar, pembuatan masker ini dapat dijadikan sebuah peluang usaha yang bagus, sebab masker dan face shield yang beredar dan diperjualbelikan di masyarakat cenderung dijual terpisah, sehingga dengan adanya masker ini dapat menjadi solusi bagi para penggemar goes agar tetap bisa berolahraga dengan selalu menjaga kesehatan walaupun di era pandemi COVID-19 ini. Sekarang adalah analisis situasi. Di dalam analisis situasi ada 4 komponen. Yang kedua yaitu ada gambaran umum rencana usaha. Di dalam melaksanakan PPO atau praktek penjualan online, kami membuat produk dan memberikan nama produk itu adalah M-Shield Go, yang berarti Mask Shield Goes, yang bertujuan untuk melindungi diri dari saat berolahraga atau bergoes dari virus-virus, khususnya virus corona. Kami akan menjelaskan produk kami apa sih itu Mask Shield Goes atau disingkat M-Shield Go. M-Shield Go adalah alat pelindung diri yang bentuknya berupa menutupi wajah dengan masker dan shield transparan dan digunakan saat berolahraga. Produk seperti ini sudah banyak dipakai di luar negeri. Karakteristik M-Shield Go sendiri adalah awet dan tahan lama. Lalu produk M-Shield Go ini lebih unggul dibandingkan dengan produk yang menggunakan masker dan face shield bersamaan. M-Shield Go produk yang sudah menjadi satu antara masker dan face shield. Jadi masyarakat tidak perlu lagi menggunakan dua masker, yaitu masker dan face shield. Masyarakat khususnya masyarakat goes dapat memakai produk kami buat M-Shield Go karena lebih nyaman dan memiliki model gambaran yang berbeda-beda dan tidak rumit dibandingkan face shield dan masker secara terpisah. Lalu yang kedua ada strategi. Dalam strategi pencalonan produk kami yaitu menggunakan jasa kurir yang sudah ada di daerah masing-masing produsen dan konsumen. Dapat diambil sebagai contoh yaitu jika ada yang memesan barang produsen dari kita akan membuat dan mengirimnya melalui jasa kurir cepat antar provinsi. Lalu karena kita semua masih di dalam pandemi 2020, maka pengiriman barang hanya didapat melalui jasa kurir seperti JNT, JNE Express, Cepat dan lainnya. Lalu dalam hal untuk pembayaran dan penjualan kini hanya menerima transfer bank yang sesuai ditentukan sebelumnya. Lalu untuk meningkatkan produk yang kami buat, kami menggunakan platform media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, lalu banyak yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini adalah berdasarkan input, proses, dan output produksi sebagai berikut. Yang pertama, input pra-produksi. Sebelum kami melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal dan merencanakan sebuah inovasi. Tujuan kami melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar dan minat konsumen. Setelah itu, yang akan kami lakukan setelah survei pasar adalah studi kelayakan. Apakah produk yang akan kami jalankan ini akan menghasilkan keuntungan. Kemudian, tahap terakhir yaitu pemilihan bahan,
dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang produksi. Selanjutnya proses produksi. Pertama, kami membuat desain atau pola M-Siltco. Kemudian memotong kain sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Setelah tahap pemotongan bahan selesai sesuai pola, maka proses selanjutnya adalah tahap penjahitan masker. Tahap terakhir yaitu menggabungkan masker kain yang sudah selesai dijahit dan digabungkan dengan face shield-nya menjadi satu dengan masker kain yang telah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir output. Output dari produksi yang kami buat ini adalah berbagai macam masker dengan varian yang bermacam-macam. Kemudian untuk dijual dan dikirim ke konsumen yang telah memesan sesuai selera. Yang selanjutnya adalah rekap anggaran. Bisa kalian lihat dari tabel berikut. Jadi terdapat 4 pengeluaran yang ada dalam kelompok kami. Yang pertama itu pengeluaran perlengkapan yang diperlukan. Total dari perlengkapan yang diperlukan adalah Rp68.000. Yang kedua, pengeluaran bahan habis pakai sebesar Rp1.214.000. Yang ketiga, perjalanan sebesar Rp2.240.000. Dan yang terakhir adalah pengeluaran lain-lain sebesar Rp54.000. Total dari semua pengeluaran tersebut adalah Rp1.576.000. Selanjutnya adalah rincian dari anggaran-anggaran yang sudah kita anggarkan berikut ini. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Kegiatan kami yang pertama adalah perancangan model produk yang dilakukan pada bulan pertama. Setelah perancangan model produk, kami melakukan penyediaan alat, tempat, dan bahan yang dilakukan pada bulan pertama dan juga bulan kedua. Setelah itu, kami melakukan proses produksi masih di bulan yang kedua. Dan juga masih di bulan yang kedua juga, kami melakukan pemasaran dan penjualan. Dan itu berlangsung selama bulan kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada bulan keempat, setelah pemasaran dan penjualan, kami melakukan evaluasi kegiatan. Sehabis itu, yang terakhir kami melakukan pembuatan laporan pada bulan kelima. Berikut adalah lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Untuk yang pertama, ada jenis perlengkapan. Kami membutuhkan 2 buah gunting dengan harga satuan Rp10.000 dan 16 benang dengan harga satuan Rp3.000. Jadi subtotal untuk jenis perlengkapan yaitu sebesar Rp68.000. Yang selanjutnya ada bahan habis pakai. Kami membutuhkan 14 buah kain katun polos biasa dengan harga satuan Rp15.000. 14 buah kain katun polos bagus dengan harga satuan Rp23.000. 14 buah kain katun motif dengan harga satuan Rp25.000. 2 buah mika sepanjang 1 meter dengan harga satuan Rp40.000. Lalu 14 buah elastik gater 1,5 meter dengan harga satuan Rp7.000. 14 elastik warna 1 meter dengan harga satuan Rp6.000. Lalu 14 buah elastik putih kecil sepanjang 1 meter dengan harga satuan Rp5.000. Jadi subtotal untuk bahan habis pakai sebesar Rp1.214.000. Ya, sekian dan terima kasih telah menonton video dari kami. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Jangan lupa di subscribe dan juga di like dan juga follow Instagram kami. Dadah, thank you.